Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati. Ya sahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhabal kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina. Na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada jamalallah fi husnil kainati. Ya sahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhabal kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina. Na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada.
syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah bi kulli khairika, ya Sayyida Muhammad assalamu alaika, as-salatu wassalam bi kulli ayyamina, ya Sayyida Muhammad assalamu alaika, as-salatu wassalam bi kulli ayyamina, ya Sayyida Muhammad assalamu alaika, as-salatu wassalam bi kulli ayyamina, sarmada jamalallah bi husnil kainati, ya sahidanan nabi ayyidna bi syafa'ah, ya Sayyida Muhammad assalamu alaika, as-salatu wassalam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis, ya Allah faqbil hajatahum. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu menurunkan kepada kita kasih sayang dan pertolongannya kepada kita. Semoga Allah membuka rezeki kita yang terkunci, yang tertutup, sehingga mudah kita nikmati, sehingga menjadi berkah bagi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan berkahnya, kasih sayangnya, dan dimusyahadahkan diri kita kepada dirinya dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui saluran ini pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, menyayangi kita, sehingga kita di akhirat adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil masyaikh li ashabina, Guru Mulyadi, Guru Aini, guru yang lain yang hadir, Guru Rudi yang hadir juga pada malam ini. Mudah-mudahan pian semuanyaan panjang umur, laki-laki dan wanita, ibu-ibu, mudahan pian panjang umur pula. Amin. Mudahan pian menjadi ahli surga tanpa hisab, kada ditakuni lagi di akhirat, langsung dijebloskan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sudah dalam kitab Jala'ul Qatir. Nah, minggu kemarin dalam Jala'ul Qatir ringan harus mencapai kitabnya.
Lalu batasnya ringan. Jakarallahul haqqu ajja wa jalla bisidqi yu'minu min jaisil afati wa jaisin nafsi wal hawa was syaitan ma'aksar ma'arifukum wala ta'rifuna. Allah Azza wa Jalla mengingatkan untuk hidup ini selalu benar, ajar saya. Yu'minu, untuk beriman dalam keadaan apapun, min jaisil afati, dari berbagai godaan-godaan hidup ini. Jadi kita, supaya hati kita jujur itu disadarkan pada perasaan mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena godaannya banyak dalam hidup ini. Wa jaisin nafsi wal hawa was syaitan. Berbahayanya tentara nafsi, hawa nafsu kita bergelora dalam hidup kita, wal hawa nafsu, diri kita, was setan dan setan. Jadi kita ini ada diri, diri kita ini ada, diri kita ini memiliki 4 sifat. 4 sifat ini banyak nang berbahayanya, ada juga nang baiknya. 1, sifat syaitaniyah di diri kita ini. Nah, fa'alhamaha fujuraha, fujur itu ada 4 pada diri kita. 1 sifat yang disebut dengan sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu apa? Suka menyambati orang, dendam, marah, benci, iri dengki. Itu sifat setan tuh. Iri dengki, marah, apalagi menyambati orang, gibah, berbisik-bisik. Apa lagi, Bu? Apalagi berbisik-bisik, iri dengki, tidak suka dengan orang, benci dengan orang. Itulah setan memulai tugas pekerjaan pertama kali kepada Adam, karena iri dengki kepada Adam diberikan Tuhan derajat yang baik. Kita melihat orang sugih, bisanya tuh bingung tuh yo tuh jar. Pina sugih orang nih jar bisa bingung tuh yo tuh jar. Ibu tuh pina senyum-senyum terus lah jar. Bisa aja. Laki sidin tuh bingung tuh yo jar. Masya Allah. Macam-macam disangka. Nah, inilah sifat-sifat setan, dan itu ada dalam diri kita. 1, 2, sifat hewannya, sifat binatang. Hawa nafsu, bila berusaha tuh hendak monopoli tahu ya kalian, monopoli hendak ini aja nang pembagusnya. Mun kawajar di banjarnya aku Jepang penyugihnya, jar dalam hati. Itu sifat binatang tuh, sifat hewan tuh. Bila makan tuh hendak pembanyaknya, bila dapat keuntungan tuh hendak pembanyaknya, melebihi pada orang. Pian melihatlah warik tuh dapat pisang sebuting tangan, nah jar tangannya lagi, iyalah dapat lagi kakinya pulang, iyalah gak anak kaki sampai ke 4 baris kaki dah berjalan Jakarta makannya lagi berabut orang situ ambil pulangnya. Nah tamak tuh, itu sifat hewannya. Palui hanya habis bebini sekalinya bu berkata lawan kawanan anugar bu sejar, jaka tahu aku bebini ini nyaman panejar, jaka tahu aku berdulu pada abah aku aja baloi. Nah sifat hewannya pada diri. Nafs diri kita tuh ada itu. Nang ketiga sifat malaikat. Ya nang taat tuh. Allah bersami Allah, mau turun ke masjid, turun ke majelis, duduk ini sifat malaikat nih. Sifat malaikat, taat tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nang keempat sifat yang disebut dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan tuh? Sombong, angkuh, ya kah? Merasa hebat, merasa paling bagus dari orang lain.
merasa pembujurnya, suka mengkritik orang lain, itu sombong sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan pada diri manusia. Nah, ayo, bahaya kada? Bahaya pada diri kita ini. Bila kita lupa dengan Allah, nang sifat-sifat buruk tadi yang menguasai diri kita. Wal hawa, ya hawa nafsu itu sifat setannya, sifat binatang, hewan, makhluk. Was syaitan, sifat setannya tadi iri dengki, tidak suka dengan orang, benci kepada orang lain. Hanya berjalan melihat iklan di muka jalanan, calon gubernur aja, calon bupati aja, calon lurah aja, atau calon RT kah? Wah ini jar, pina gambar baik-baik jar, padahal sakit juga orang ini jar. Pina mestinya berarti, ya kah? Berarti ada sifat setoniah yang terlahir. Nah, ayo biar. Ma'aksal, aku lebih tahu, ma'arifukum, lebih mengenali diri kalian biasa. Wala ta'rifun, sedangkan kalian tidak mengenali diriku. Man hadallah fawal muhtadi. Siapa yang mendapat petunjuk, maka orang itu benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla memahami masalah ini. May yahdiyallah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk dalam Al-Qur'an, fala mudhillalahu, maka tidaklah dia disesatkan. Wa may yudlillah, barang siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalahu, maka fala hadiyalah, dia tidak akan pernah memberi, dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Artinya barang siapa yang lepas dengan Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Siapa yang perasaannya selalu kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk hidayah kepadanya. Karena Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hidayatud dalin wa yatamannahu fa'auhallahu ilaika. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersalah masalah ini, suatu keadaan di mana Nabi saat itu punya perasaan beliau rasa-rasanya bisa memberi petunjuk kepada keluarga beliau. Siapa? Paman Sidin yang menolak berislam. Siapa? Abu Talib. Iyalah. Hendak meninggal dah. Paman baca syahadat paman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Di samping itu ada Abu Lahab, ada Abu Nawas kah? Abu siapa? Hah? Abu Lahab dan Abu Jahal. Jangan berdua nih. Sampai Nabi itu menangis Nabi. Kenapa? Karena Sidin tahu paman Sidin ini sayang lawan Sidin. Bahkan paman Sidin ini anak Sidin, Ali bin Abi Talib. Oh, bukan Abu Talib kan, Ali bin Abi Talib, berarti Abu Talib tuh. Anak Sidin Ali itu diserahkan paman Sidin kepada Sidin supaya menjaga Sidin. Saking sayangnya paman ini lawan Sidin. Iyalah, menangis Nabi di hadapan paman Sidin supaya Sidin dapat hidayah, dapat mengucap kalimat syahadatain sebelum kematian Sidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, terutama wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau asyhadu an la ilaha illallah sudah, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak diucap Sidin. Siapa pian? Menangis Nabi. Saat itulah turun Al-Qur'an Al-Karim. Ya Muhammad, innaka la tahdi. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang. Man ahbabta, sekalipun kepada orang yang man ahbabta, kepada orang yang kalian cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi hanya Allah yahdi may yasha, yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Masya Allah. Menangis Nabi. Ya apa kabar? Masya Allah. Ini bukan berarti Nabi tidak bisa memberi petunjuk, tapi titik masalahnya biiznillah. Nabi bisa memberi hidayah Allah dengan satu syarat, biiznillah. Kita ini dapat ridho Allah
tidak langsung ridho Allah, tapi biizni Rasulillah, dengan izin Rasulillah. Kalau Rasulullah tidak ridho dengan kita, bagaimana bisa ridho Allah datang kepada kita? Seperti juga perkataan Rasulullah, ridho Allah ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita. Subhan. Kesimpulannya, isi terus menerus jiwa kita dengan zikrullah. Yang lebih bagus lagi selain zikrullah, sambil membaca salawat, ya kah? Caranya bagaimana? Setiap orang membaca salawat, di situ dia mengingat Allah. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu artinya ya Allah. Jadi sama aja orang berzikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sama dengan ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau subhanallah sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Apalagi la ilaha illallah, la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, terhubung perasaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bisa memikirkan abahnya buat bila balik ke rumah hanyar di penderi muninya tulak keluar mudah doakan mudah selamatnya banyak rezeki. Biar banyak rezeki lu enggak memberi bini juga rugi juga. Banyak rezeki dan suka memberi kepada istri. Ya kalau lah lengkap berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa walidayya. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan